Oke, baik, perkenalkan, nama saya J. Hizkel Rompas. Di sini saya akan menjelaskan materi AI mengenai double exponential smoothing atau Holtz method. Apa itu double exponential smoothing? Double exponential smoothing atau DES adalah metode peramalan deret waktu yang dirancang khusus untuk data yang menunjukkan pola tren. Komponen kunci menggunakan dua komponen smoothing, level S sub T dan trend T sub T untuk menyesuaikan peramalan. Nama lain juga dikenal sebagai metode Holt, merujuk pada penemunya. Keunggulan lebih akurat dibandingkan single exponential smoothing saat data terus-menerus naik atau turun. Kapan double exponential smoothing digunakan? Pola data ideal, yang pertama ada kenaikan atau penurunan data secara konsisten. Kedua, tidak ada pola musiman atau non-sensasional atau non-seasonal. Yang kedua, tidak ada pola musiman. DES sangat efektif untuk memproyeksikan nilai masa depan dalam skenario ini. Contoh aplikasi: penjualan bulanan produk baru, jumlah pengunjung toko dari waktu ke waktu, produksi barang dalam sebuah pabrik, beban pekerjaan per periode. Ini memastikan peramalan yang lebih relevan dan tepat. Untuk rumus dasar double exponential smoothing, yang pertama ada level S. ST di sini bisa dilihat S sub T sama dengan A alpha Y sub T tambah dalam kurung 1 kurang alpha. Lalu ada S sub T minus 1 tambah T sub T minus 1. Begitu juga dengan trend sub T, bisa dilihat di gambar ini rumusnya. Lalu di bawah ada peramalan, itu juga rumusnya. Keterangan Y sub T sama dengan data aktual, dengan S sub T sama dengan nilai level, T sub T sama dengan trend, alpha beta sama dengan parameter smoothing 0 minus 1 kurang 1, M sama dengan langkah ke depan yang ingin diramal. Penjelasan intuitif parameter alpha dan beta. Parameter alpha mengontrol seberapa cepat peramalan mengikuti perubahan pada level data. Nilai alpha yang lebih tinggi berarti lebih responsif terhadap perubahan data terbaru. Parameter B atau beta mengontrol seberapa cepat peramalan mengikuti perubahan pada tren data. Nilai beta yang lebih tinggi membuat model lebih cepat menyesuaikan diri dengan tren baru. Yang ketiga ada kombinasi keduanya. Dengan menyesuaikan alpha dan beta, DES mampu menjadi ideal untuk data yang menunjukkan pola naik atau turun secara konsisten, memberikan peramalan yang adaptif. Contoh kasus singkat, analisis penjualan. Misalkan kita memiliki data penjual produk selama 6 bulan terakhir yang menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Kita ingin meramalkan penjualan untuk bulan berikutnya. Data aktual penjualan akan diinput ke dalam model DES. Lalu, model akan menghitung nilai level S sub T dan trend untuk setiap periode. Lalu hasilnya, level mempresentasikan rata-rata yang dihaluskan pada titik waktu tertentu. T atau trend menunjukkan arah dan besaran perubahan rata-rata dari waktu ke waktu. Forecast atau FT atau lalu ada forecast, nilai prediksi penjualan untuk bulan ke-7 yang menggabungkan level terakhir dan tren yang terdeteksi. Kelebihan double exponential smoothing, sederhana dan mudah dihitung. Formulasinya relatif mudah dipahami dan diimplementasikan baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak. Terus ada performa lebih baik dengan tren. Secara signifikan lebih baik daripada metode exponential smoothing tunggal untuk data yang jelas memiliki pola tren. Lalu ada adaptif terhadap perubahan jangka pendek, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan terbaru dalam data, membuat responsif terhadap dinamika pasar atau fenomena lainnya. Kekurangan double exponential smoothing, yang pertama, tidak cocok untuk data musiman. DES tidak memiliki komponen untuk menangani pola musiman.
jika data memiliki musiman. Metode lain seperti triple exponential smoothing atau Winters method lebih tepat. Kedua, sensitif terhadap pemilihan parameter. Akurasi peramalan sangat bergantung pada pemilihan nilai optimal untuk parameter smoothing alpha dan beta. Pemilihan yang tepat menghasilkan peramalan yang akurat. Pemilihan yang salah dapat menghasilkan peramalan yang kurang akurat. Yang ketiga, kurang akurat untuk tren mendadak. Jika tren data berubah secara tiba-tiba dan drastis, misalnya karena peristiwa tak terduga, DES mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, menyebabkan hasil yang kurang akurat dari awal perubahan. Untuk tools pendukung double exponential smoothing, yang pertama ada Microsoft Excel, kedua ada IBM SPSS static, ketiga ada Python, terus ada R, paket reforecast sangat populer untuk peramalan deret waktu, termasuk DS. Lalu ada Minitab, perangkat lunak statistik yang menawarkan fitur peramalan terhadap metode Holt. Kesimpulan, kekuatan DES dalam peramalan. Yang pertama, metode ideal untuk data bertren. Double exponential smoothing adalah pilihan terbaik untuk peramalan deret waktu yang menunjukkan pola tren yang jelas dan tidak memiliki komponen musiman. Ramalan stabil dan adaptif dengan menggabungkan komponen level dan tren, DES menghasilkan peramalan yang lebih stabil dan secara efektif menghitung arah perubahan data. Aplikasi luas, metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, peramalan penjualan, dan produksi atau perencanaan dan kapasitas, dan analisis statik memprediksi variabel ekonomi. Sekian penjelasan mengenai materi ini. Terima kasih.